Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Darsla Dihayu Anggraini, Fuadatul Farida, dan Erika Cahya akan menjelaskan mengenai regresi linear. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih kegunaan dari regresi linear itu. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, terlebih dahulu kita mengenal istilah regresi itu awalnya dari mana ya. Istilah regresi itu pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877 yang berarti ramalan atau taksiran. Nah, ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galton tentang tinggi manusia, yaitu antara tinggi anak dan tinggi orang tua. Di mana dalam penelitiannya ini ditemukan bahwa tinggi anak dari orang tua yang tinggi cenderung meningkat atau menurun dari tinggi rata-rata populasi. Oleh Galton, garis yang menunjukkan hubungan tersebut dinamakan garis regresi. Nah, lalu apa sih regresi linear itu? Regresi linear adalah salah satu metode statistika yang mempelajari pola hubungan yang logis antara dua atau lebih variabelnya, di mana salah satu variabelnya itu sebagai variabel terikat atau dependen dan variabel yang lainnya sebagai variabel bebas atau independen. Nah, lalu untuk apa analisis regresi ini? Yaitu regresi linear ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel terikat atau dependen dapat diprediksi atau diramalkan melalui variabel bebas. Nah, hasil dari penggunaan analisis regresi ini dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan turunnya variabel terikat atau dependen dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan keadaan yang bebas atau independen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus regresi linear. Nah, sebelumnya regresi linear itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk regresi linear sederhana, ini digunakan hanya untuk variabel bebas atau independen dan satu variabel tak bebas atau dependen. Sedangkan untuk regresi linear berganda, ini digunakan untuk satu variabel tak bebas dan dua atau lebih variabel bebas atau independen. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu, untuk rumus regresi linear sederhana yaitu ada Y sama dengan A ditambah B kali X. Nah, untuk Y ini sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, dan A dan B sebagai konstanta. Untuk selanjutnya yaitu tentang rumus regresi linear berganda. Sebelumnya, regresi linear berganda ini merupakan lanjutan dari regresi linear sederhana. Misalnya ada satu contoh ya, seperti ini. Ketika kita ingin mengetahui pengaruh variabel pendapatan, di mana variabel pendapatan ini sebagai X terhadap variabel konsumsi, di mana variabel konsumsi ini sebagai Y, kita dapat menggunakan regresi linear sederhana. Namun apabila ada variabel lain yang mempengaruhi variabel konsumsi selain variabel pendapatan tadi, misalnya saja variabel pendidikan. Nah, kita tidak dapat menggunakan regresi linear sederhana. Oleh karena itu, di sini regresi linear berganda hadir untuk menutupi kelemahan dari regresi linear sederhana. Ketika terdapat lebih atau dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk rumus persamaan regresi linear berganda yaitu ada Y aksen sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2, dan ditambah seterusnya sejumlah atau variabel yang ada. Nah, untuk keterangannya yaitu Y aksen ini sebagai variabel dependen atau nilai yang diprediksi, dan X1 dan X2 ini sebagai variabel independen, sedangkan A ini sebagai konstanta, yaitu di mana nilai Y aksen apabila X1, X2 dan seterusnya ini sama dengan 0. Nah, untuk B ini sebagai koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau nilai penurunan. Penggunaan nilai konstanta ini secara statistik dilakukan jika satuan variabel X dan variabel Y tidak sama. Namun apabila variabel X atau
variabel X dan variabel Y, baik linear sederhana maupun berganda memiliki satuan yang sama, maka nilai konstansa diabaikan dengan asumsi perubahan variabel Y akan proporsional dengan nilai perubahan variabel X. Saya akan menjelaskan untuk poin yang C, yaitu langkah-langkah perhitungan regresi linear. Nah, regresi linear berganda yang akan disimulasikan menggunakan pendekatan OLS ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu persiapan data, yang kedua estimasi model regresi linear berganda, yang ketiga pengujian asumsi klasik, yang keempat uji kelayakan model, dan yang terakhir interpretasi model. Nah, untuk penjelasannya ini akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama yaitu persiapan atau tabulasi data, yaitu mempersiapkan data yang akan digunakan. Dan yang kedua, ini ada estimasi model regresi linear. Estimasi model dilakukan secara sekaligus dengan pengujian asumsi klasik, sehingga output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digunakan untuk uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Nah, untuk yang ketiga, ini ada pengujian asumsi klasik. Pada tahap ini, tidak dilakukan operasionalisasi software SPSS, melainkan hanya cara membaca asumsi klasik dari output SPSS tersebut. Untuk poin yang keempat, yaitu uji kelayakan model. Nah, uji kelayakan model ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama uji keteradalan model, yaitu uji F, yang kedua uji koefisien regresi atau uji T. Nah, untuk yang pertama yaitu uji keteradalan model atau uji F, yaitu tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak tidaknya. Yang kedua, ini ada uji koefisien regresi atau uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah parameter yang diduga untuk mengestimasi persamaan atau model regresi linear berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Untuk poin yang terakhir, yaitu interpretasi model. Interpretasi model ini dilakukan meliputi 2 hal, yaitu tanda dan besaran. Tanda menunjukkan arah hubungan, sedangkan besaran menjelaskan nominal slope persamaan linear tersebut. Saya Rika Cahaya Windiani akan mempresentasikan poin yang kedua, yakni poin tentang contoh kasus penelitian menggunakan regresi linear. Mari kita simak bagaimana caranya memecahkan penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda menggunakan SPSS 25. Dengan contoh kasus yang sudah disediakan kami sebagai pemakalah di dalam makalah yang kami upload. Contoh kasusnya adalah Jensen dan Keller menggunakan variabel umur dan tingkat pendidikan untuk memprediksikan kapasitas untuk melakukan perhatian langsung (capacity to direct attention (CDA) pada subjek dewasa. Sebanyak 71 subjek diukur dan diperoleh data seperti tabel di bawah. Misal dipilih tingkat signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi IBM SPSS-nya dan kita langsung saja mengidentifikasi dan menginput data pada SPSS sesuai pada kasus yang sudah tersedia. Di sini ada data view dan variable view. Kita klik variable view, maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk baris pertama kita cantumkan atau kita ketik X1, kita enter. Baris yang kedua kita isi F2, kita enter, kita ketik Y dan kita enter kembali. Jadi sudah terisi seperti ini, tetapi ada sedikit perubahan di mana seperti yang ada di makalah. Untuk tipenya numerik width-nya 8, tetapi desimalnya di sini kita jadikan 0, sudah 0 juga. Untuk yang Y kita naikkan menjadi 2. Untuk labelnya sendiri, pada baris pertama X1, labelnya kita isi dengan umur. Untuk X2-nya kita tulis dengan tingkat pendidikan. Untuk Y-nya kita tulis CDA. Dan untuk baris pada kolom-kolom ini juga kita
biarkan seperti itu. Lalu kita pindah ke data view. Di mana di sini sudah ada tampilan X1, X2, dan Y. Sebelumnya tadi bertuliskan variasi seperti di sampingnya ini. Kemudian langsung saja kita input data yang sudah tersedia, di mana teman-teman juga bisa melakukan hal ini bersama setelah mengetahui bagaimana caranya. Kita input data yang masuk di sini, kita bisa blok karena terdapat beberapa baris, ada 24 baris. Kita bisa blok saja dan kemudian kita copy. Kita masukkan di sini dari baris 1 sampai baris ke 24 dengan 3 kolom tentunya dari X1 sampai X2. Lalu kita CTRL-V untuk men-paste. Ada beberapa angka yang memang sedikit ganjil, di mana harusnya di sini 0,30 tetapi 0,30. Tapi hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam petunjuk penyelesaian. Kemudian kita tinggal memasukkan, menginput data dengan menyimpannya. Kita beri nama file yang akan kita simpan ini dengan nama bab 6 regresi linear. Oke, kita dapat melihat output dari dokumen yang sudah kita simpan, maka save of file sudah tersimpan ke dalam tempat yang kalian pilih. Kita akan menganalisis datanya dengan cara yang pertama kita klik analyze yang di atas ini. Kemudian kita cari regression, di mana ada beberapa pilihan, lalu kita memilih linear, lalu muncul pop-up seperti ini. Pada kotak dependent ini, kita memasukkan data CDA ke dalam dependent, umur X1 ke dalam independent, dan tingkat pendidikan kepada independent. Nah, CDA Y yang ada di sini, kita klik, kemudian kita klik tanda panah yang ada di sini, lalu masuk ke dalam kotak dependent. Begitu pula dengan independent. Nah, seperti ini. Lalu setelah masuk, kita klik statistik, kemudian klik part dan partial correlation, serta collinearity diagnosis. Untuk model fit di sini memang sudah tertera, jadi tidak usah dihilangkan tanda centangnya. Dan klik continue untuk lanjut. Nah, setelah tampilan tersebut sudah hilang, maka kita bisa klik save. Dan klik unstandardize pada predicted values yang sudah muncul ini. Kemudian klik unstandardize lagi yang terdapat pada residual. Nah, di sini. Setelah itu kita klik continue untuk melanjutkan. Nah, maka kita akan kembali lagi pada tampilan ini. Setelah itu kita tinggal memencet OK. Nah, untuk membuat plot residualnya, kita akan melakukan langkah yang selanjutnya. Untuk langkah
selanjutnya di mana kita membuat plot residualnya, kita klik grab yang ada di atas ini, grab, kita klik legacy dialog, lalu scatter dot, legacy dialog, lalu scatter dot yang di bawah ini. Baik, lalu muncul tampilan pop-up seperti ini di mana tertuliskan scatter atau dot. Klik define. Pada kotak Y atau axis ini, kita masukkan unstandardized residual RE. Nah, kita klik, lalu kita isikan dengan mengklik tanda panah seperti yang sebelumnya kita lakukan, sama caranya. Kemudian pada kotak X axis di sini kita klik unstandardized predicted value di sini. Kita masukkan dan kita klik tanda panah juga, dan yang lain sebagainya ini. Tidak usah diisikan dulu, lalu kita klik titles. Pada line yang pertama ini kita masukkan tulisan, silahkan diketik plot residual. Plot residual. Setelah itu, klik continue dan klik OK. Continue dan klik OK. Jadi, setelah muncul output yang seperti ini, maka kalian bisa mengeklik option. Jadi, option itu ada di edit di sini. Kemudian kalian bisa apply dan OK. Karena saya sudah melakukan tadi, maka sudah masuk gitu. Kemudian kalian bisa close. Lalu untuk membuat scatter plot matrix, kita melakukan langkah-langkah yang selanjutnya lagi, di mana kita klik grab, kita klik grab, kita klik legacy dialog, kita klik lagi seperti yang tadi kita lakukan, yaitu scatter atau dot. Kemudian klik matrix scatter, kita klik di sini, lalu kita define. Nah, muncul juga tampilan seperti tadi, tetapi ini scatter plot matrix, kotak matrix. Jadi, matrix variable ini kita isi dengan CDAY, umur X1, dan juga tingkat pendidikan. CDAY terlebih dahulu, kita pindah ke sini dengan tanda panah, umur kita pindah juga tanda panah, lalu tingkat pendidikan. Nah, setelah itu, setelah mereka semua masuk ke dalam matrix variable, kita klik title, kita ketik dengan judul plot matrix. Setelah itu, kita klik continue, lalu kita klik OK. Lakukan analisis korelasi, maka kita klik analyze. Kemudian kita pilih correlate and bivariate. Correlate and bivariate. Correlate and bivariate di sini. Ada tampilan correlate, kemudian bivariate-nya itu tab setelahnya, poin setelahnya.
Kemudian kita klik, lalu akan muncul tampilan di mana kita mengisi kembali kotak-kotak seperti sebelumnya, di mana kita mengisi title, plot, nama-namanya. Kemudian kita masukkan CDAY umur X1, tingkat pendidikan X2 dengan cara mengklik CDAY di sini. Pada kotak sebelah kiri, kemudian kita klik tanda panah, sehingga CDAY di sini masuk ke variabelnya. Dan juga kita lakukan hal yang sama untuk umur X1 dan juga tingkat pendidikan. Setelah masuk, kita tinggal mengklik OK yang ada di bawah sini dan menginput data dan menganalisis data dari berbagai analisis tadi sudah kita lakukan. Nah, teman-teman, berdasarkan apa yang sudah kita tonton tadi, kita simak tadi menggunakan SPSS 25, maka yang terjadi hasilnya atau outputnya adalah yang pertama, interpretasi dari output regresi sendiri, yakni tabel dari variabel remove. Nah, di sini mengungkapkan bahwa metode apa sih yang digunakan regresi linear ganda pada contoh kasus ini. Jadi, regresi linear berganda ini menggunakan metode enter. Variabel bebasnya yakni umur dan tingkat pendidikan, seperti yang kita ketahui tadi. Sedangkan untuk dependennya sendiri merupakan variabel respon. Jadi, variabel responnya itu adalah CDA. Nah, untuk hasil lebih lanjutnya, setelah kita melihat prosesnya tadi, ini merupakan hasil lebih lanjut. Pada intinya, kalian bisa melihat sendiri yang ada di makalah kami. Oke, terima kasih atas perhatian dan telah disimak dari video ini. Silakan moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai regresi linear. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.